Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reja Widya Lubis dengan NPM 221434118 kelas 4C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu Sutarini, SPD MPD, dengan mata kuliah Apresiasi Sastra Anak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sastra anak. Nah, pengertian sastra anak. Sastra anak adalah sastra yang berbicara tentang apa saja yang menyangkut masalah kehidupan sehingga mampu memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan itu sendiri kepada anak. Sastra anak yaitu buku yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan dan sekaligus juga menawarkan sebuah kebenaran yang signifikan yang diekspresikan ke dalam unsur-unsur yang layak dan bahasa yang mengesankan. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan sastra anak. Manfaat sastra anak bagi seorang anak antara lain, yang pertama sebagai hiburan atau kesenangan, yang kedua menanamkan nilai-nilai pendidikan, yang ketiga mengembangkan imajinasi, yang keempat melestarikan budaya, yang kelima meningkatkan kemampuan berbahasa, yang keenam menambah pengalaman-pengalaman baru, dan yang terakhir memupuk kebiasaan membaca. Nah, ada tujuan sastra anak. Tujuan sastra anak agar mampu memahami, menikmati, dan memanfaatkan karya sastra guna mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan bahasa. Selanjutnya ada hakikat dan karakteristik sastra anak. Hakikat sastra anak yaitu yang pertama ada sastra anak merupakan sastra yang ditujukan kepada anak-anak. Contohnya majalah Bobo. Yang kedua, sastra anak menceritakan pengalaman, pemahaman, dan perasaan anak. Dan yang terakhir, sastra anak merupakan karya sastra berisi nilai moral dan pendidikan untuk anak. Dan ada karakteristik anak dari segi kesastraan. Yang pertama, menggunakan alur yang disusun secara kronologis dengan hubungan sebab akibat. Yang kedua, tokoh cerita bisa menggunakan manusia, hewan, atau tumbuhan. Yang ketiga, hanya ada dua watak, yakni antagonis dan protagonis. Yang keempat, hanya memakai tema tunggal dan menarik perhatian anak. Dan yang terakhir, latar tempat yang sudah dikenali anak-anak. Yang terakhir itu ada jenis-jenis sastra anak. Yang pertama itu ada realisme. Realisme, real, dapat diartikan sebagai sesuatu yang nyata, dikisahkan berdasarkan kejadian nyata atau bisa saja tidak benar-benar terjadi, tetapi masih dikatakan real karena merupakan rangkaian peristiwa yang ada dalam kehidupan manusia, diceritakan secara logis atau masuk akal. Karya sastra realisme dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yakni yang pertama ada cerita realisme, yang kedua realisme binatang, yang ketiga realisme historis, dan yang terakhir realisme olahraga. Nah, selanjutnya ada dua, fiksi formula. Fiksi formula adalah jenis karya sastra yang memiliki pola-pola tertentu yang membedakan dengan karya-karya lain. Fiksi formula dalam pengembangannya lebih dibatasi. Ada tiga jenis karya fiksi formula. Yang pertama cerita misterius dan detektif, yang kedua cerita romantis, dan yang terakhir novel serial. Lanjutan yang ketiga itu ada fantasi. Fantasi dapat dipahami sebagai the willing suspension of disbelief atau Coleridge via Lukens 1999 halaman 20. Fantasi berupa cerita di samping dunia realitas. Artinya, ada penyimpangan yang sulit diterima oleh logika. Namun, karena penyajian yang unik, cerita fantasi kemudian dapat diterima. Fantasi dibedakan dalam tiga kategori. Yang pertama, cerita fantasi, yang kedua, fantasi tinggi, dan yang terakhir, fiksi sains. Yang keempat, ada sastra tradisional. Sastra tradisional adalah sastra yang bersifat turun-temurun.
Tidak diketahui siapa penciptanya dan bersifat universal. Karena sifatnya yang turun-temurun dan sudah diceritakan dari mulut ke mulut, sastra tradisional dibuktikan supaya tidak hilang keberadaannya. Sastra tradisional dibagi menjadi 6 kategori, yaitu fabel, dongeng rakyat, mitos, legenda, dan epos. Yang kelima ada puisi. Puisi adalah rangkaian kata yang disusun dengan indah. Bentuknya singkat, jelas, dan padat, namun tetap mewakilkan seluruh penceritaan. Puisi dapat berupa tambang seperti cuplak-cuplak sueng atau dapat berupa puisi naratif, yaitu puisi penceritaan mengenal suatu hal, misalnya tentang pengorbanan ibu, persahabatan, indahnya alam, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada non-fiksi. Non-fiksi adalah cerita yang didasari data dan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dan bukan khayalan. Dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, buku informasi dan biografi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.